kepada manajer butuh berapa pemain. Pemain menunjukkan saya butuh 30 Pak Seger. Selama pertandingan 5 kali tidak pernah terkalahkan Pak Joko Malis. Kita bukan sombong ya. Kita 5 kali tidak terkalahkan, kita masuk zona Jawa, final sama Asifa. Iklan dari Banten. Alhamdulillah anak-anak luar biasa. Menang dengan skor berapa? Menang skor 2-0. Paling muda saya itu zamannya Budi Yohanes, Putu Yasa, Aili Maura, Samsul Arifin, Mustaqim, Muharram Pusdiana. Sama-sama main itu? Sama main, saya paling muda. Paling termuda. Tidak ada, alhamdulillah. Pemain pun 30 main semua. Di sini Persibaya tidak asal ngambil. Ya, betul. Kompetisi internal siapa yang juara, makili ikut ditunjuk sebagai pelatih 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore bagi sobat Joko Malis Soccer. Kali ini saya datang dari Jombang khusus bertemu dengan mantan pemain Persibaya di era tahun 88-89 yang mana Persibaya waktu itu pernah juara divisi utama. Iya, betul, Mas Joko. Bersama Seger Sutrisno ini. Kali ini Seger Sutrisno ini selain dia pernah juara sebagai pemain pada waktu itu, sekarang sebagai pelatih pun dia juga berhasil membawa tim Persibaya Junior Suratin Cup juara nasional. Iya, betul Mas. Di tahun 2019 kemarin. Kemarin barusan aja. Jadi tahun yang lalu pada saat jadi pemain dia pernah berhasil sebagai istilahnya pemain juara membela tim Persibaya juara divisi utama tahun 88-89 dan tahun 2019 menangani tim Suratin Cup di tahun 2019 juara juga nasional. Nah, juara nasional. Jadi di sini kami nanti akan dibicarakan bagaimana Seger coach, saya panggil coach aja, dia menangani tim Suratin itu dengan berhasil selama 17 tahun penantian dari tim Persibaya Junior ini baru kali ini bisa juara. Nah, ini kami angkat, kami ingin tahu sejauh mana dia persiapannya, kiat-kiatnya menangani sebuah tim yang sebelumnya profesi sebagai pemain dan dia beralih profesi sebagai coach, sebagai pelatih. Nah, ini perlu istilahnya sobat Joko Malis Soccer mengetahui, juga para pemirsa juga mengetahui, terutama pemain muda juga mengetahui. Inilah sosok Seger Sutrisno yang istilahnya yang legendaris di tim Persibaya. Jadi selamat pagi, selamat sore. Selamat sore, Pak Seger Sutrisno. Siap. Ya, jadi ini sosok Seger Sutrisno ini adalah sosok yang benar-benar dia itu luar biasa karena prestasinya itu, karena tidak semudah itu. Karena kadang-kadang mantan pemain nasional, mantan pemain Persibaya atau niatnya belum tentu bisa sebagai pelatih yang bertangan dingin seperti Coach Seger Sutrisno. Ini luar biasa ini. Makanya saya datang jauh-jauh dari Jombang, saya memang berniat ingin menemui untuk mengetahui sejauh mana dia menangani tim, meramu tim secara istilahnya maksimal, totalitas. Dia curahkan itu untuk betul-betul bagaimana Persibaya Junior umur 17 ini bisa mencapai prestasi yang maksimal. Mungkin bisa disampaikan sementara begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Joko Malis. Liku-likunya sangat luar biasa ya. Jadi kita persiapan hanya 2 bulan kalau nggak salah itu. Persiapan 2 bulan. Itu pun pemainnya harus dari internal, kompetisi internal. Ya. Jadi dari luar nggak boleh. Khusus internal. Nah itu pun kita melalui seleksi dalam sampai arti internal itu di bawah naungan Persibaya. Kompetisi di bawah naungan Persibaya. Itu pun ada berapa tim? Berapa klub? 20 klub itu. Jadi di bawah naungan Persibaya ada 20 klub yang diatur, dibuat suatu sistem kompetisi. Betul. Untuk mencari pemain bakat-bakat itu. Nah, terus setelah jadi itu juga ada 4 orang telescouting untuk mencari pemain terbaik dari klub 20 itu. Betul, kita ramu hampir 200. Hampir 200 pemain yang didapat. Hampir 200. Saya dari 20 klub itu. Dari 20 klub 200 pemain. Saya minta kepada manajer butuh berapa pemain. Pemain menunjukkan saya butuh 30 Pak Seger. Nah, 30 saya minta 35 karena takutnya untuk administrasinya. Nanti kalau 30 3 orang 5 orang tidak menunjukkan yang aslinya, kita kesibukan lagi mencari lagi. Alhamdulillah
30 saya setorkan di manajer waktu itu. Oh ya maaf, mungkin bisa disebutkan manajernya siapa? Manajernya waktu itu Pak Cem. Pak Cem. Pak Cem, manajernya Pak Cem dibantu sama Pak Supri. Pak Supri. Masa tekniknya Bang Saleh. Oh, Bang Saleh. Saleh Hanifa. Saleh Hanifa. Itu pun oke 30. Setelah 30 saya ramu-ramu seleksi-seleksi, saya jadikan tim zona Jawa, kita main di zona Jawa. Alhamdulillah selama pertandingan 5 kali tidak pernah terkalahkan, Pak Joko Malis. Kita bukan sombong ya. Kita 5 kali tidak terkalahkan, kita masuk zona Jawa, final sama Asifa. Oh, Asifa. Ini masih zona Jawa. Asifa tempatnya Aji Santoso, Malang. Ya, kita final di Bumi Moro. Setelah itu kita menang 2-0. Setelah nunggu lama 1 minggu 2 minggu kita persiapan lagi, kita masuk ke 32 provinsi. Oh, langsung ke Jakarta? Enggak, kita ke Batu dulu. Oh, ke Batu. 32 provinsi. Kita main-main, alhamdulillah kita masuk 4 besar. Oh. Kita masuk 4 besar, kita main di Stadion Angkatan Darat di mana? Di Malang. Di Malang ya. Bandara Saleh apa itu? Yang di Malang itu. Iya. Kita main di situ. Kebetulan kita lawan Bali, Akademi Bali. Alhamdulillah kita menang 4-0. Pandeglang menang sama Kalimantan 2-0. Kita masuk final di Jakarta. Nah, bukan di Jakarta, kita di Blitar. Oh, di Blitar. Finalnya di Blitar. Di Blitar finalnya, alhamdulillah Akademi Pandeglang. Oh, Pandeglang. Akademi Pandeglang dari Banten. Dari Banten. Alhamdulillah anak-anak luar biasa. Menang dengan skor berapa? Menang skor 2-0. Oh, gitu. Ya, jadi dengan keberhasilan itu, saya kira ini luar biasa. Ini penantian yang cukup panjang. Ya. Jadi pada saat sebelumnya, pada saat 17 tahun yang lalu, pada saat itu Persibaya kan juara juga. Juaranya itu siapa itu? Pak Edo. Edward Mangelomi 2021 kalau nggak salah. 2021. Nah, selama 17 tahun apa yang katakan Pak Joko Malis betul. Selama kita 17 tahun menunggu, menanti, alhamdulillah dengan giginya anak-anak ini dari ramuan internal 20 top itu kita padukan, alhamdulillah tidak mengecewakan. Ini pembinaan Persibaya ini luar biasa tuh ya. Betul. Luar biasa. Jadi dengan begitu kelihatan sekali bahwa pembinaan itu berjalan dengan baik, kompetisi dengan sistematis, secara teratur, akhirnya bermunculan lah bakat-bakat pemain talenta yang bagus. Alhamdulillah. Gitu. Akhirnya bisa juara. Terus kira-kira ada para pemain untuk dari pemain yang juara tadi itu barangkali ada beberapa yang barangkali bisa ke tim nasional. Siapa aja kira-kira itu? Yang tempat saya pada ini, saat itu. Ya waktu saat ini masih banyak yang di Liga 1, Liga 2. Oh gitu. 2 orang, Akbar sama Diki Kurniawan itu masuk senior. Terus sama satunya itu namanya Julfikar, juga dari saya 17. Nah, yang sebagian sama Pak Lulut. Setelah juara itu 18 pemain diambil semua. Saya nggak ini mau mempertahankan Pak Joko, mau mempertahankan juara ini. Berapa bulan, setelah 3 bulan per bulan kita main lagi, ternyata saya minta 2 orang nggak dikasih sama manajer, minta Diki sama Akbar. Ini sudah masuk senior karena ini masih 2002. Nah, setelah itu kita ngeramu lagi 60% pemain dari Sidoarjo. Pemain dari Sidoarjo itu pun ikut internal, ada yang dari Polda, dari Kalista, ada dari IM. Nah, ini saya ramu lagi. Nah, sekarang gini, Pak Coach Seger. Jadi saya lihat Coach Seger ini kan baik sebagai pemain waktu itu yang pernah membela Persibaya. Seangkatan siapa ya? Saya paling muda saya itu zamannya Budi Yohanes, Putu Yasa, Eli Maura, Samsul Arifin, Mustaqim, Muharram Pustiana. Sama-sama main itu? Sama main, saya paling muda. Paling termuda. Jadi mohon maaf Pak Joko, saya masuk Persibaya mulai 86, 87 sampai 96. Jadi berapa tahun itu? Berarti 9 tahun. 9 tahun saya berhenti di situ. Saya dipinjam ASGS Salim Group 1 musim. Saya Toyo, Ali Sunan, Gunung Kinting. Jadi pernah alhamdulillah masuk di tim Galatama waktu pernah. Jadi sama Putut Widanarko. Pernah bermain di tim Galatama waktu 1 musim. 1 musim. Bagus juga yang prestasinya. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang begini, saya lihat Coach Seger ini kan setelah tidak jadi pemain, pensiun, beralih ke proses pelatih, kok masih tetap di
Surabaya apa asli? Memang asli dari Surabaya? Saya asli dari Karanggayam. Karanggayam. Saya asli Tulen. Tempat tinggal di Karanggayam. dekat stadion. Belakangnya Stadion Persibaya. 10 November Nah, Surabaya. 10 November itu belakangnya ada makam, belakangnya Oke, Jalan oke. Karanggayam. Karanggayam. Saya asli artis Surabaya. itu. Istri mungkin barangkali Istri juga Surabaya. Surabaya. Oh, punya Cowek, putra- cowek Mas. Konco dewek, tonggo Oh, dewek. konco dewek. Maaf cowek itu Ya, ya. tangga Punya- dari saya jalan punya nangka. Keluarga berapa putra putrinya barangkali? Ada 5. Oh, ada 5. Ada 5, yang 2 sudah di Jakarta kerja, Ya. yang 3 masih SMA sama SMP. Oh gitu. Jadi Ya. benar-benar produk dari Surabaya ini. Iya, Mas asli, Seger Mas. ini, iya, Coach Seger ini jadi Iya, siap. asli. Makanya dia totalitas betul baik pada saat jadi pemain maupun jadi pelatih, dia totalitas dan memang berhasil. Jadi sebagai pemain berhasil, sebagai pelatih berhasil. Amin, Jadi saya amin. kira luar biasa ini. Amin. Perlu disyukuri, ini Siap. membuat catatan tersendiri bagi tim Persibaya ini. Catatan sejarah lah Ya. yang nggak bisa dilupakan begitu aja karena 17 tahun menunggu penantian akhirnya juara. Nah sekarang begini, ya itu selain persiapan Persibaya waktu itu yang apa itu yang hanya 2 bulan, terus materi pemain yang seleksi dari mendapatkan 200 orang, itu kan ada rahasia khusus yang paling tidak dimiliki oleh Coach Seger ini. Bagaimana untuk melakukan istilahnya latihan tendangan para pemain yang masih usia dini, masih sekitar umur U17 ini kan, otomatis kan perlu U16 Sebagian ya. 16. Persiapannya 16 sampai Enggak, 17. Maksud saya usianya ada 16, ada 17. Oh, jadi bergabung. Gabung. Oh, begitu. Lebih banyak 16-nya. Ya, terus bagaimana itu cara kiat-kiatnya untuk Jadi melatih? gini, saya mohon maaf. Rahasianya apa Ya, itu? rahasianya gini. Nomor 1 pelatih, pemain harus senang dulu sama pelatih. Ya, respect. Nah, nomor 1. Yang keduanya, saya tidak pernah Jadi, memarahi Pemain satupun. harus respect dulu dengan Nah, pelatih. Saya sekalipun tidak pernah memarahi. Hmm. Karena ya mohon maaf, kita lihat situasi. Hmm. Situasi di situ, kalau kamu kepingin jadi pemain top, saya sampai ada manajer Bang Saleh sama Iya, ada iya. Pak Cem, saya bilang waktu briefing itu, Ya. kalau 2 orang ini manajer ini kamu kasih uang 200 juta, nggak akan diterima. Paling saya ambil, saya bagi sama asisten saya gitu. Apa prestasi? Saya bilang sama anak-anak juga, Iya. prestasi. Kita kalau kamu ngasih prestasi, walaupun saya datang di wali kota, nggak pakai sandal, saya berani. Karena apa? Punya prestasi. Saya masuk di stop sama ajudannya. Mau kemana Pak Wali? Mau apa? Ngirim piala. Oh masuk. Kalau kamu belum sudah minta ini si A si B, kita mau ke manajer. Mau apa minta bagian? Terus Kan akhirnya prestasi setelah aja, ya. pemain respect terus bagaimana itu? Alhamdulillah Akhirnya tidak ada pun saat biasanya Pak Joko ya, mohon maaf Pak Joko juga pernah jadi pemain. Biasanya nggak ada ulernya 1 kalau tim itu 30 orang loh ini, pasti ada yang masa nggak ada. Selama ini kan belum dapat apa-apa. Iya, Setelah iya. masuk zona nasional itu 32 provinsi baru dikasih jaket sepatu. Oh, oke. Malah semangat alhamdulillah. Iya, iya, Jadi iya. saya tidak pernah mari sama pun. Alhamdulillah pelatih jadi itu tips itu rahasianya di situ. ya rahasianya di situ. Jadi, Bahkan saya waktu TC di Tidak Malang, pernah marahi pemain. ya waktu masuk 4 besar itu TC di Malang, itu pun anak-anak jam 8 ngetuk pintu saya. Ada Bang Kut, mohon maaf, saya mau beli sikat gigi sama sabun. Silakan, jangan pakai atribut Persibaya. Kalau kita marah sama pemain, mau nggak mau dia otomatis sembunyi-sembunyi Iya. keluarnya. Makanya saya bersyukur, mukjizat sekali. Iya. Selama saya main di situ, main mulai zona Jawa sampai nasional, tidak ada tukang masasnya sama sekali. Mukjizat, Pak. Tidak ada yang kram, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah, itu luar biasa buat Bersyukur saya. ya. Saya sampai menangis di mana ini tanpa Masir, ya. masirnya selama mulai penyisian sampai final. Iya. Tidak ada, alhamdulillah. Pemain pun 30 main semua. Diberi 30 kesempatan itu semua. loh main semua, alhamdulillah. Diberi kesempatan Saya kasih semua. kesempatan. Jadi Iya, saya iya. gini, saya mohon maaf. Saya Mas Joko, mohon maaf, saya sebelum almarhum Pak Ruji meninggal saya dikasih masukan-masukan. Jadi kalau jadi pelatih, lihat sebelum pemanasan pun sudah dilihat dari pemain. Kamu inti, besok belum tentu inti. Saya lihat cadangan pun nanti cadangan besok main saya ganti lagi, saya rubah ganti yang tadi, biar semua merasakan. Iya betul. Jadi kita, Diberi kesempatan. jadi kita kalau mohon maaf kalau kita masih waktu itu saya 30, Bang Saleh minta 18. Saya pusing ini mau masuk di Iya, iya. 32 provinsi. Iya, iya.
mau nggak mau harus 18. Sedangkan manajer mulai awal 30 Pak Cem. Wah, saya bingungan, akhirnya saya punya inisiatif sama solusinya sama manajer, enggak apa-apa. Ada bapaknya wali murid luar biasa, disewakan villa saudaranya sana yang 12. Saya bawa semua. Alhamdulillah saya bawa semua. Alhamdulillah Pak, main semua. Oh, gitu. Nah, saya bersyukur, makanya kadang-kadang doanya anak tetananya saya yang sudah mulai, soalnya sudah awal ini 30 ini nggak pernah berubah. Nanti kalau ditinggal 12, otomatis doanya yang beda, kalah dengan beda lain, suasananya lain. Alhamdulillah berkat doanya anak-anak atau ibu-ibu. Sekarang gini, tolong diceritakan awal mulanya pada saat ditunjuk sebagai pelatih Persibaya Suratin U17 itu kan pasti ada, dalam arti itu ada penunjukan kan. Penunjukan itu apa karena coach Seger ini sebelumnya ada prestasi dari klub atau klub amatir atau klub yang dilatih atau bagaimana, kok bisa sampai langsung ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk event nasional? Nah, ini kan nggak gampang ya. Nah, tolong diceritakan itu. Perlu nih. Jadi gini, jadi gini. Di sini Persibaya tidak asal ngambil. Ya, betul. Kita sudah sepakat waktu meeting seluruh 20 klub. Siapa yang juara menangani 17. Ya. Saya 3 kali juara Seri A. IM. Ya. IM juara 3 kali Seri A. Saya ini pun prestasi. Saya pun ditunjuk 3 kali pegang Persibaya seperti sekarang 17 ini. 17 itu 3 kali saya. Yang pertama ditunjuk. Awal itu mestinya juara. Ya. Sekarang pemainnya sudah di Liga 2 semua. Ya. Seperti ini bek kanannya Persibaya Timnas, Kuku. Itu anak buah saya, anak ABS. Julfikar sudah Liga 2, termasuk Diki Kurniawan dari Bintang Timur, tapi dipanggilnya Persibaya dari 17 juara. Jadi tidak serta-merta langsung ditunjuk kalau tidak ada istilahnya prestasi. Di situ sudah ini luar biasa, jadi fair betul kan itu? Ya, sudah sepakat di sini kompetisi internal siapa yang juara, makili ikut ditunjuk sebagai pelatih 17. Saya alhamdulillah saya 3 kali pegang 17, juara 3 kali Seri A. Nah, itu saya nggak gampang, betul apa yang katakan Pak Joko Malis. Tidak hanya nuju saja. Cuma kecewa saya kan setelah saya juara kok nggak diberi kesempatan untuk. Nggak apa-apa. Jadi begini, yang istilah dalam arti kan yang penting kan Coach Seger ini kan sudah berbuat sesuatu untuk Persibaya. Amin. Ya kan, yang di atas kan Maha tahu. Betul. Jadi apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dikerjakan, apa yang hasilnya yang didapat, ya itu sudah disyukuri. Amin. Jadi seperti yang pernah saya katakan bahwa yang pada saat kita bicara yang lalu bahwa sesuatu itu memang bisa didapatkan kalau kita betul-betul dengan cara yang ikhlas. Ya tadi itu saya lihat dengan berjuang segitu keras, dengan apa prestasi, makanya yang saya tanyakan tadi bahwa Coach Seger ini 3 kali juara di IM sebagai Seri A-nya di kompetisi Persibaya yang 20 klub itu, amatir itu luar biasa. Jadi orang tidak bisa menyanggah bahwa karena faktor KKN atau faktor karena suka tidak suka, iya kan? Tapi ini benar penunjukan. Nah, setelah itu dia tunjukkan sudah keberhasilan ini ya. Masalah untuk kedepannya ya enggak masalah itu. Iya kan? Ya, jadi yang penting Coach Seger ini harus punya jiwa besar bahwa Persibaya ini memang milik kita bersama. Betul. Nah, jadi berbuat sesuatu untuk kota Surabaya, untuk Persibaya. Iya kan? Ya, jadi saya potong gini Mas. Saya malah bilang istri saya, Mas mari juara kok gitu saja. Wis gak apa-apa, yang penting kamu sudah mengukir prestasi. Alhamdulillah. Istri saya ngasih motivasi itu. Saya juga nggak kecewa. Cuma ya apa, banyak orang jangan ini apa ya. Alhamdulillah kemarin setelah Liga Remaja sudah selesai, saya pegang di Persengan Nganjuk. Oh iya, makanya mau saya tanyakan. Jadi setelah nggak nangani Persibaya, nggak ditunjuk lagi, terus mungkin nggak bisa nangani klubnya, akhirnya Nganjuk itu Nganjuk Liga 3 saya sebelum di Persibaya sudah pegang, pernah di Trenggalek, Liga Remaja masuk 4 besar, Persela Lamongan masuk 4 besar juga di Jakarta. Terus di Ponorogo itu 3 kali saya pegang juga masuk 4 besar di Nganjuk. Itu saya, makanya Pak Coach Joko, di situ ada 2 kubu berkelahi, ini saya keluar. Saya soalnya apa?
Persibaya muda ikut, senior ikut. Itu masih zamannya Budi Anes, semua hilang. Saya sama Usman Hadi, Usman Hadi Lumajang dari PSAD, bek kiri. Itu saya sama Usman Hadi, lainnya muda. Toto Anji, Ibnu Gran masuk, Yusuf Eko Dono, Budi Wijanarko, Anis Buat, M Nisar. Itu saya paling senior 2 orang ini. Bahkan pernah diajak Pak Daglan ke Singapura, tim ini. Singapura, ke Singapura, Malaysia, dibiayai semua setelah Piala Marah Halim. Ini saya paling muda sama, makanya saya senior ikut, junior ikut. Makanya saya nggak mau disebut kakak, ya ikut sini aja. Makanya saya keluar dulu, siapa yang benar, Persibaya yang mana, saya keluar, pegang luar. Saya nggak ikut-ikutan. Jadi itu saya kira bagus. Jadi begini, jadi walaupun kamu pernah berjasa di Persibaya, baik sebagai pemain, maupun pada saat jadi pelatih pun pernah berjasa dan berhasil membawa 17 Suratin Cup itu yang 17 tahun pernah juara, ditangani langsung juara. Ini kan sudah, yang saya katakan tadi, ini catatan sejarah. Jadi untuk kedepannya atau saat ini atau kedepannya nanti kamu istilahnya tidak berada di lingkup Persibaya, tidak ada masalah. Karena kamu di luar pun bisa membantu Persibaya seperti ini, kamu membuat ini yang klub apa? Mulyorejo FC ini. Nah, ini kan menandakan bahwa kamu masih tinggal di Surabaya, masih ada waktu untuk istilahnya melatih anak-anak kecil-kecil, usia dini, ya kan? Ini sama dengan kamu akhirnya membuat atau suatu istilahnya pembinaan yang mengarah ke tujuannya Persibaya nantinya. Akan diambil tim Persibaya senior, ya begitu. Jadi dimanapun kamu berada tidak masalah. Yang penting kamu jiwanya tetap Persibaya. Makanya tadi saya bilang, coba pakai kaos Persibaya yang kamu selama ini kamu banggakan. Walaupun sekarang kamu tidak ada bersih, tapi ini Persibaya. Ini yang mahal. Seperti Mas Joko ini. Yang mahal, betul. Dulu makanya saya tertarik datang ke sini, ingin ketemu kamu. Karena apa? Ketemu Coach Seger ini karena saya yang lalu itu pernah juara Suratin. Zamannya saya sama Rion Asnan, teman saya itu Joni Famsa, Petir Suretno, banyak lah di antara pemain-pemain itu. Teringat saya, Bu, ini saya dapat info kok Coach Seger ini juara Suratin Cup dari 17 tahun penantian. Ini kan betul. Perlu saya kupas ini dalam arti perlu disampaikan ke masyarakat ini, terutama masyarakat bola Surabaya kan. Jadi makanya itu, jadi saya pikir luar biasa ini Coach Seger ini, ya. Jadi Coach Seger ini tentunya apa tuh dalam arti nangani klub atau apa seperti sekarang ini kan ada unsur pembinaannya. Nah, bagaimana menurut Coach Seger pembinaan di Surabaya, khususnya Persibaya, dalam arti pada saat sebelum menangani tim U17, walaupun sekarang saat ini, bagaimana menurut pembinaan di Surabaya ini? Termasuk yang tim Persibaya yang ada 4 level, dalam arti ada U16, U17, 18, dan 20 itu. 20 itu. Jadi yang juara itu U17 juara 1 ya. Yang juara 1 itu U17 sama U20 yang FA itu, Uston itu. Uston. Yang Yongki Kastanya sama Nurul Kistono itu nomor 3. Nomor 3 itu U18 sama U16. Jadi begitu. Jadi otomatis kan Persibaya ini dari umur 16, 17, 18, 19 dan 20 ini prestasinya udah bagus, masuk 3 besar itu. 2 juara, yang 2 juara, U16 yang ditangani, U17 tangani Coach Seger ini, sama U20 yang tangani Uston Nawawi itu. Yang Coach Lulut sama Yongki sama Ahmad itu nomor 3. Nah, itu kan bagus ini. Luar biasa itu. Iya kan, jadi 4 tim dari istilahnya level-level itu yang akhirnya bisa punya prestasi 3 besar lah. Nah, itu menurut Coach Seger bagaimana itu sistem pembinaan Persibaya kok bagus? Karena saya lihat juga tidak lepas dari peran Bang Saleh Hanifah ini. Ini jadi gini, di Surabaya itu memang gudangnya pemain, khususnya Jawa Timur, Surabaya khususnya di Jawa Timur juga banyak. Jadi yang istimewanya di Persibaya ini selalu ada kompetisi. Di lain-lain klub, bahkan Jakarta tidak ada, Persibaya pun melaksanakan terus. Ini luar biasa. Supaya
tidak kehabisan stok. Iya, kita kehabisan stok. Apalagi internal ini sudah dulu. sudah membuka selebar mungkin untuk pemain-pemain zaman sekarang. Zamannya dulu kita, Pak Joko, mohon maaf, sulit untuk masuk ke PSSI. Ya, karena tidak ada satupun pengurus Jawa Timur satupun, tidak ada. Setelah masuknya Pak Joko, Jawa Timur, paling mudah sekarang timnas, sedikit-sedikit timnas. Nah, ini kesempatan untuk pembina-pembina seluruh Surabaya ini betul-betul bina betul. Karena apa? Di Persibaya ini menunggu. Jadi kesempatannya ada. Nah, supaya apa? Persibaya ini nggak kehabisan stok. Sekarang di PSSI ini digalakan terbuka, usia dini. Terbuka. Terbuka, terus usia dini. Yang senior sudah nggak dilupakan lah. Ini khususnya kesempatan buat pelatih-pelatih, bahkan pemain-pemain dari Surabaya SSB ini, kalau bisa betul-betul dimanfaatkan untuk kesempatan ini, untuk anak didik kita. Kita hanya mengasih ilmu aja. Jadi yang menurut Seger, klub-klub lain atau daerah-daerah yang lain tidak ada memutar kompetisi di Surabaya. Tapi Surabaya justru jalan terus. Makanya ini kita nggak habisan stok. Kita tidak habisan stok seperti sekarang. Coach Aji Santoso yang di tim senior, ya ada aja tuh pemain-pemain produk dari tim Persibaya, dari sekitarnya sekitarnya itu datang ke sini juga. Ya, apalagi Aji pun suka sekali pemain-pemain muda. Jadi buat pelatih-pelatih dalam arti ada generasi yang ada wadahnya. Ya, ada waktu sampai tidak putus gitu. Tidak putus. Makanya untuk saya mengingatkan untuk pelatih-pelatih seluruh SSB se-Surabaya, mari kita sama-sama mengorbitkan pemain kita untuk Persibaya. Kita memang asli dari Surabaya. Kalau siapa lagi kalau kita nggak kita ini untuk mencari bibit-bibit yang baru. Saya kira itu, Pak Joko. Jadi saya betul-betul merasa puas, merasa senang dan gembira apa yang disampaikan oleh Coach Seger ini, bahwa dia benar-benar pada saat jadi pemain juga totalitas. Dia bisa bermain untuk Persibaya dan juara di tahun 88-89. Jadi setelah itu tahun menangani junior. Saya menangani junior ini, alhamdulillah dikasih Allah untuk kelancaran menjadi juara selama 17 tahun menunggu. Ini luar biasa. Ini bisa juga untuk istilahnya memotivasi para pelatih yang lain, coach yang lain yang ada di Surabaya, khususnya mungkin Jawa Timur hendaknya bisa lebih kompak, bisa menelurkan prestasi yang sebaik-baiknya. Jadi mungkin closing statement dari Coach Seger ini barangkali tentang bagaimana kiat-kiatnya untuk memberi motivasi atau saran masukan terhadap para pemain muda atau para milenial ini yang ingin maju, supaya dia yang masih di klub supaya dia bisa naik ke tim nasional, jadi pemain nasional. Dan kalau jadi pemain nasional mereka juga harus bagaimana supaya bertahan. Karena apa? Paling tidak dia harus punya motivasi itu. Silakan. Mohon maaf. Jadi kembali lagi ke pemain. Ini kesempatan tidak ada yang kedua kali. Kalau sudah kasih kesempatan, tunjukkan. Sedangkan kadang-kadang pemain kita sekarang ini, Mas, soalnya ya mohon maaf, gajinya terlalu besar, jadi kurang semangatnya, kurang benar-benar kurang kayak kita dulu. Masih ada perserikatan karena bela-bela daerah sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan istilahnya kayak pemain siklus, pemain pembelian semua. Nah, ini loh yang kita maksud. Kalau makanya untuk diberi kesempatan pemain-pemain muda ini jangan disia-siakan, karena kesempatan tidak ada yang kedua kali. Kalau kita sudah inti, dimana jangan sampai direbut cadangan. Begitu cadangan ini sudah siap-siap, dalam hatinya sudah pasti tuh. Kapan ini saya diturunkan? Akan saya tunjukkan. Dulu waktu jadi pemain begitu ya? Saya sampai 2 musim nggak main, Pak Joko. 2 musim kompetisi. 2 musim saya pernah nggak main, saya cadangan. Karena apa? Saya paling muda. Mohon maaf, cadangan saya Budi Yohanes, Arisan Yakit, Eli Maura. Ini punya nama semua itu pemain. Yogi Kastanya. Tapi dalam hati saya, Pak, punya tekad itu. Saya kalau frustasi sudah nggak jadi pemain. Alhamdulillah saya masih. Tapi dalam hati, saya kalau TC di Gelora, kalau diberi kesempatan, saya kalau TC di Gelora di Persibaya, TC Pak Joko ya. Kalau ada internal kan Persibaya libur di mes. Saya sudah nyiapkan bola 1 karung. Setelah selesai jam 5, luar biasa. Setelah
selesai jam 5:15 saya turun sampai maghrib. Iya. Banyak pemain yang di atas bilang mau kemana? Dulu kan gitu Mas. Iya. Kalau kita Diledekin, loh, diledekin. mau kemana kalau saya frustasi? Iya. Udah. Iya. Tapi saya dalam hati saya tunjukkan Pak Joko. Saya di sini saya tunjukkan dalam hati saya siap. Saya diturunkan, saya tunjukkan bahwa saya mampu. Iya. Alhamdulillah setelah Budi Yohanes itu dipanggil PSSI Garuda, waktu itu saya ditunjuk main, alhamdulillah sampai main terus saya. Lawan Semarang itu gol yang tidak saya lupakan itu di Gelora itu sampai meludak Pak Joko. Saya alhamdulillah. Makanya jadi pemain sekarang kalau jadi cadangan jangan putus asa. Yang penting putus asa, tips ini latihan terus, jangan sampai putus asa, rugi. Ngapain kamu nggak dipasang? Mungkin kiat-kiat latihannya dulu apa barangkali bisa disampaikan Nah, juga. jadi apa kira-kira saya- tambahan latihannya apa? Saya ya, khusus saya. Dulu kan lini Ya, tengah. jadi saya dulu Sebagai SD sudah latihan di Gelora sama Pak Riono Asnan. Ya. Jam 12 habis pulang sekolah Pak Riono Asnan ngetrap di Abri dulu kan Maksudnya ada. ngetrap tuh Ya, naik gitu. dulu kan Naik tribun. ya tribun sana itu kan Ya. namanya tribun Abri. Iya. Saya di ekonomi. Oh, ekonomi. Saya ekonomi itu timur ya. Timur. Iya. dekatnya skor. Yang VIP itu Ah, barat. dekat skor sebelah kanan Yang kiri di pojok itu, pojok itu kan Abri. Khusus Abri ya. Setiap jam 12 yang pasti saya ketemu sama Mas Riono Riono Asnan. Asnan. Dia pakai sepeda bisa ngetrap. Hmm. Sampai saya Mas Joko sembunyi-sembunyi nyerobot-nyerobot dikejar sama penjaga lapangan. Nah itu niatnya kepingin saya, ingin niat nonton, saya. ingin nonton, Niat ingin saya apa? kepingin nonton. Saya dulu kan jualan Pak Joko. Oh, jualan. Jualan Pak Joko main. Iya. Saya jualan betul ini. Iya. Niat Mitra main sama Tunas Inti saya jualan. Asongan gitu. Ya asongan jual es kacang, Oh, kacang godok jeruk. ini Ah, perjuangannya. setelah saya di bawah tower lampu itu Gelora istirahat, saya duduk ngijir uang sambil hati saya bener ini demi Allah saya ngadep kiblat ini. Iya. Saya ngijir uang sampai kapan rek saya ditonton pemain saya gini, penonton sebanyak gini. Kapan itu saya bisa sudah jadi jadi pemain. pemain seperti Ya, itu? jadi pemain tapi Iya, IM iya, Indonesia iya, Muda iya. kecil-kecil. Masih junior. Ya junior. Tekadnya luar biasa. Loh, iya. Ini tipsnya ini. Bener nih kapan saya Kiat-kiatnya begitu. saya luar ngijir biasa. uang itu. Sambil berdoa sambil memohon. Iya. Saya ngijir uang saya mau ya Allah kapan Habis saya jual ditonton- asongan, saya dapat ngijir uang. uang, dapat uang, saya dalam hati kapan saya Iya, ditonton iya. pemain sebanyak ini. Alhamdulillah Allah meridhoi saya jadi pemain itu, Pak. Jadi pemain, saya pun jualan itu. Saya kan waktu ini cerita sedikit Mas, nggak apa ya? Mas? Iya, boleh. Waktu di Persibaya itu kan banyak taruhan orang Cina-Cina. Iya, iya. Ini bener ini. Saya kan jualan lumpia, kari, es degan. Saya ikut seleksi Persibaya waktu itu yang pegang pela-pela pon. Oh iya. Dari Brasil. Brasil, Nah ya. itu utusan dari almarhum barman. Iya. Dia dikoskan di dekat apotek Karangmenjangan, Iya, ada iya. rumah kuno itu dia Iya, di situ sama ajudannya Pak Willy dari Brasil juga. Iya. Saya latih-latih, saya tim A masuk, tim B masuk. Main di situ di Persibaya sparring, saya diteriakin Cina-Cina aja jualan. Ger, kari lumpia, ger, es degan. Demi Allah. Saya nggak menghiraukan, saya jual terkenal semua. Ger, kari es degan, lumpia, ger. Main saya. Main terus. Nah, waktu itu saya mau main dipanggil almarhum Pak Rusdi sama Pak Bodro, sama Pak Toto. Dipanggil saya di kamarnya. Ger, ke sini. Ini besoknya main Manokwari. Iya. Saya dipanggil. Waktunya masih almarhum pelatihnya Rusdi. Pak Rusdi, saya ikut Pak Rusdi lama, mulai 86, 87. Iya. Habis itu dipanggil, Ger, kamu masuk Persibaya banyak orang nggak senang. Loh, alasannya apa Mas? Kamu soalnya kenal orang Cina-Cina. Oh, Itu kan karena taruh dulu, Karena taruhan jual, Mas di iya. belakang gawang itu Mas. Dan karena kamu jualan di Ah, Cina-Cina itu. itu. Terus, Iya. Saya nggak tahu Ibnu ngintip. Oh, Ini gitu. tanya Ibnu masih hidup Iya, Pak. iya. Setelah saya Ibnu ngomong-ngomong, Graham maksudnya Ibnu Ibnu Graham Graham. ngintip. Bareng saya bilang Mas Susi sama Pak Toto, gini aja Bos. Nanti saya kalau diturunkan ada orang bilang Pak Seger kena suap, ditembak aja saya. Ini bener Mas. Setelah itu Luar biasa ini. Setelah itu Mas, pemanasan Mas, racing paginya, Iya, iya. racing sorenya lawan Manokwari. Iya. Racing ini saya belum Dipasang tahu, kamu? belum tahu kalau saya dipasang. Oh, belum tahu. Di racing Ibnu bilang gini, Iya, Ibnu, iya. mambengi rek, ono tembak-tembakan rek ngono. Yo, saya ketawa lu, berarti ngintip itu. Iya. Kan baru kontak intip kon ngomong dari Pak Ruji konti tembak dia. Alhamdulillah Mas, saya dipasang waktu itu gelandang saya sama Anis Fuad. Oh, Anis Fuad. Yang lawannya Manokwari ada namanya Mas Kre. Tinggi wis. Ya itu Anis kena sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Iya. Alhamdulillah saya main bagus Mas. Iya, Main iya. bagus. Ya setelah itu main terus saya Mas. Nah, Inti iya. sampai Ini luar saya biasa ini. alhamdulillah saya juga pernah ikut PON 12. Nah,
PON 12 itu pemainnya bintang semua. Ada Freddy Mully, Aji Santoso, Miki Tata, siapa itu Herman Hatu, Aji Santoso, Yesi Mustamu, kipernya Putu sama Sasono Hadito. Itu pemain PSSI Jawa Timur. Jawa Timur. Maksud saya itu, alhamdulillah masuk final. PON Jatim masuk final, belum pernah PON Jatim masuk final. 88, 89 itu masuk final. Oh 89, 88. Main di mana itu? Main di Jakarta. Oh, di final Jakarta. lawan Sumut. Oh. Kita sudah unggul 1-0 dulu. Terus Soeharto, Pak, 2 kali masuk dari samping. Itu ya saya kemaju. Nah, itu akhirnya kita runner up. PON itu baru kali ini juara. Pemainnya Mas Allah, Jaya Artono. Ada saya fotonya saya kirim di Pak Joko. Iya, boleh. Loh, iya itu. Boleh nanti. Kalau menurut saya, Dokumentasi. iya, kalau menurut saya itu tim PSSI Jawa Timur. Sekarang Aji Santoso, Jaya Artono, Herman Hatu, Yesi Mustamu. Komplit itu ya. Saya main Freddy Mully. penyisian pun sampai final nggak pernah diganti. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Ya, jadi kita untuk anak-anak sekarang yang muda coba tunjukkan. Iya. Sekarang sepak bola jadi jutawan. Yang kedua Zaman juga saya dulu nggak ada gaji. tekadnya luar biasa. Saya dulu, totalitas. saya dulu nggak ada gaji, nggak ada sama sekali. Sekarang pemain sudah jadi miliaran. Nah, ini kesempatan. Jangan sampai disia-siakan. Betul, Pak. Zaman dulu kita kan nggak ada gaji, Pak. Betul, ya. Cuma bonus saja. Iya. Nah, terus saya juga pernah final sama Pak Joko, barangkali lupa apa itu masih Piala Surabaya, ada putunya saya kirim juga. Iya. Final sama Piala Surabaya Pak Imam Rifai yang Syafi'i yang adakan. Iya. Main malam 2-2 draw sampai penaltian. Ada itu putunya saya kirim. Betul ini. Saya final lawan yang mitra masih ada Mas Joko, Rudi Gatos masih main. Ada itu, nanti saya kirim. Alhamdulillah. Makanya sekali lagi Pak Joko, saya untuk anak-anak muda sekarang tunjukkan sekarang sepak bola menjanjikan. Sudah menjanjikan. Kalau di kesempatan jangan sampai disia-siakan. Saya kira itu Pak Joko, karena di sini gudangnya pemain menurut saya. Betul. Ini jadi luar biasa. Jadi terima kasih banyak sama Coach Seger Sutrisno ini yang luar biasa saya kira perjuangannya. Dia ceritakan dari pengalaman yang lalu pada saat masih kecil, ikut klub Indonesia Muda sambil berjualan di stadion, menonton, terus akhirnya berdoa di bawah lampu Tower itu ya. Bawah tower dia berdoa supaya bagaimana supaya dia ingin jadi pemain seperti yang lainnya di lapangan itu. Ternyata terkabul juga doanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan totalitas, dengan apa yang disampaikan tadi ini luar biasa nih untuk para pemain muda-muda yang usia dini apa, yang milenial nih ya kan. Ya. Jadi saya kira begitu Pak Seger, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Mas Joko sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi Mbak, jangan lupa juga Sobat Jokomali Soccer ya untuk subscribe di channel YouTube ini dan like juga share. Terima kasih. Selamat sore. Oke.